Namanya Amr bin Hisham, namun orang Quraisy menjulukinya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, karena dianggap bijak di kalangan mereka. Namun setelah ia menjadi musuh besar Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengganti julukan itu dengan Abu Jahal, bapak kebodohan, sebab kebencian dan kesombongannya telah menutup mata hatinya. Abu Jahal adalah orang yang paling keras menentang dakwah Islam. Ia mengejek Rasulullah SAW, mengolok-olok wahyu, dan berusaha melarang beliau untuk sholat di dekat Ka'bah. Allah mengabadikan perbuatannya dalam Al-Quran. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Quran Surah Al-Alaq ayat 9-10. Ia sering berkata dengan congkak di hadapan kaumnya, "Kalau aku melihat Muhammad sujud di dekat Ka'bah, akan aku injak lehernya." Namun ketika ia benar-benar melihat Nabi SAW sedang sujud, ia maju hendak menyerang. Anehnya, tiba-tiba ia mundur dengan wajah pucat. Ketika ditanya kaumnya, Abu Jahal berkata, "Di antara aku dan Muhammad ada parit penuh api, dan di atasnya ada makhluk mengerikan dengan sayap-sayap besar siap mencabiku." Itulah pertolongan Allah dengan menampakkan malaikat yang menjaga Rasulnya. Abu Jahal juga terkenal sebagai penghina. Ia pernah membawa batu besar untuk dilemparkan ke kepala Nabi SAW. Tetapi tangannya kaku dan tidak mampu mengangkat batu itu. Kebencian Abu Jahal memuncak di medan Perang Badar, perang besar pertama antara kaum muslimin dan Quraisy. Dengan angkuh ia memimpin pasukan sambil berkata, "Kita tidak akan kembali sebelum membinasakan Muhammad dan para pengikutnya." Seorang sahabat Nabi berkata, "Hari itu 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, mentari memancarkan panasnya di lembah Badar. Aku berdiri bersama 312 saudaraku. Tubuh kami letih, senjata seadanya, hati kami berdebar. Di hadapan kami, pasukan Quraisy datang dengan 1000 bala tentara lengkap dengan kuda dan persenjataan. Aku menatap wajah Rasulullah SAW yang sedang berdoa di bawah tenda kecilnya. Dengan penuh khusyuk beliau menengadahkan kedua tangan. 'Ya Allah, tunaikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak ada lagi yang akan menyembah-Mu di muka bumi.' Air mata beliau jatuh, hati kami bergetar. Tiba-tiba angin berhembus sejuk, padahal matahari masih terik. Rasulullah SAW berdiri dengan penuh keyakinan, lalu berkata, 'Bergembiralah wahai para sahabat. Sungguh Allah telah menurunkan pertolongannya.' Jibril datang bersama 1000 malaikat, namun di sisi lain. Di tengah hiruk pikuk persiapan Quraisy menuju Badar, ada seorang tua berwibawa muncul dari arah Mekah. Janggutnya putih, sorot matanya tajam, dan tutur katanya penuh keyakinan. Ia memperkenalkan diri sebagai Suraqah bin Malik dari Bani Mudlij, seorang tokoh yang disegani. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku adalah pelindung kalian. Jangan takut Bani Kinanah menyerang dari belakang. Aku jamin keselamatan Mekah, majulah kalian dan hancurkan Muhammad serta para pengikutnya." Mendengar itu, hati Quraisy menjadi mantap. Abu Jahal tersenyum puas, lalu berteriak, "Lihatlah, bahkan tokoh-tokoh besar bersama kita. Hari ini Muhammad akan celaka." Mereka tidak tahu bahwa orang tua itu bukanlah Suraqah bin Malik, melainkan iblis yang menjelma dalam rupa manusia untuk menyesatkan. Pertempuran pun pecah. Debu membumbung tinggi, pedang beradu, dan teriakan perang menggema. Pada awalnya, Quraisy merasa percaya diri. Tapi tak lama kemudian, sesuatu yang tak terlihat oleh mereka mulai mengguncang medan perang. Tiba-tiba, wajah Suraqah itu berubah pucat pasi. Matanya menatap ke arah langit. Ia melihat apa yang tak terlihat oleh manusia biasa. Pasukan malaikat turun dari langit, bersayap putih, bagaikan kilat menyambar, memenuhi medan Badar. Ketakutan mencekam dirinya. Dengan tergopoh ia berkata, "Aku berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang sangat keras siksanya." Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Sekejap kemudian, Suraqah itu berbalik lari secepat mungkin, meninggalkan Abu Jahal dan pasukannya. Quraisy yang tadi penuh percaya diri kini diliputi kebingungan. Abu Jahal berteriak marah, "Kemana engkau pergi, wahai Suraqah? Bukankah kau janjikan perlindungan?
Namun jawabannya hanya debu yang berterbangan. Quraisy pun porak-poranda. Dua pemuda Ansyar, Muawidz bin Afra dan Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh, menyerang Abu Jahal hingga ia terkapar berlumuran darah. Dalam sekaratnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang menginjak dadanya. Dengan sisa kesombongan, Abu Jahal bertanya, "Siapa yang menang hari ini?" Abdullah menjawab, "Kemenangan milik Allah dan Rasul-Nya." Dengan sombong Abu Jahal berkata, "Aku mati sebagai musuh Muhammad dan itu sudah cukup bagiku." Lalu pedang Abdullah mengakhiri hidupnya. Rasulullah SAW bersabda ketika mendengar kabar itu, "Inilah Fir'aun umatku." Hadis riwayat Ahmad. Begitulah akhir Abu Jahal, mati hina dalam kekufuran.